wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntas Bututihe, NIM 211052076, Prodi PGMI 2C. Halo semuanya, kali ini saya mau membahas sebuah film Bollywood yang berjudul Tere Zaman Pak yang dirilis pada tahun 2007 yang dibintangi oleh Aamir Khan untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Film ini sedih banget kalau ditonton langsung guys, dan mengandung saran dan makna. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung aja kita mulai teman-teman. Tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia anak yang ditandai kutip paling bodoh karena selalu mendapat nilai yang paling rendah di kelas. Dan di rumah, dia bukan anak satu-satunya di keluarganya. Dia punya kakak laki-laki yang selalu dibandingkan dengannya yang bernama Johan. Johan adalah anak yang pintar. Berbeda dengan Ishan, Johan selalu mendapat juara 1 di kelasnya, dan Ishan malah sebaliknya. Dia selalu mendapat paling akhir dalam proses belajar mengajar di kelasnya. Pada suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit ini kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuma marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan semakin tegang sampai mereka terlibat dalam perkelahian. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibu si Rajit ini telah melaporkan dan mengomelin orang tua Ishan, minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya, si bapaknya ini langsung menampar anaknya karena bukan sekali ini saja Ishan membuat masalah. Pada hari yang lain, Ishan ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Dia pun mendapat amukan lagi dari bapaknya. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-gurunya Ishan. Pada suatu ketika, Ishan dipindahkan ke sekolah asrama karena terlalu banyak melakukan kesalahan yang lama. Ishan diantar oleh bapak dan ibunya. Dengan berat hati, ibunya melepas Ishan untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di asrama. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan sering menyendiri dan melamun. Dan di sekolah barunya pun, Ishan kerap mendapat bulian dan kemarahan gurunya yang tidak bisa memahami keadaan Ishan yang memang menderita disleksia. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganting ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode belajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tetapi Ishan belum melepas stres yang didiami selama tinggal di asrama. Ketika pagi hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun berbicara empat mata dengan Ishan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani harinya di asrama. Hanya pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapat apresiasi. Pada suatu hari di asrama itu mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk Pak Guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana, tapi sampai lomba dimulai Ishan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling pagi pergi ke danau, di mana di sana ia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan pun datang sesaat acara telah dimulai. Ishan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan semua orang. Ishan pun tidak bisa menahan harunya melihat hasil lukisan Pak Nikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri, dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan, dan hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik yang akan menjadi sampul buku tahunan. Dari cerita ini, semoga kita menjadi orang tua yang bijaksana, yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Itu saja video kali ini. Kalau suka, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi